Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Muhammad Jafar Hanafi dari kelompok 7. Jurusan saya manajemen bisnis syariah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alur pendirian koperasi eh, dan legalitas koperasi secara singkat. Untuk lebih lengkapnya, simak videonya. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tentunya, koperasi memiliki tujuan. Tujuan koperasi yaitu koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jenis-jenis koperasi sendiri yaitu yang pertama koperasi primer. Koperasi primer yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Yang kedua koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya. Yang pertama koperasi konsumsi, yaitu sebuah koperasi yang bertujuan menyediakan barang-barang kebutuhan untuk para anggotanya. Yang kedua, koperasi jasa. Koperasi jasa melakukan kegiatan pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Dan yang ketiga, koperasi produksi. Koperasi produksi yaitu melakukan kegiatan seperti penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, dan membantu memproduksi jenis barang tertentu. Jenis usaha koperasi yaitu didasari oleh kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggota. Yang pertama single purpose, yaitu koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi pemasaran. Yang kedua multipurpose, yaitu koperasi serba usaha atau KSU. Modal koperasi diperoleh dari yang pertama modal sendiri, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Yang kedua modal pinjaman yang didapat dari yaitu anggota, koperasi lainnya, bank, dan lembaga keuangan, penerbitan obligasi, dan sumber lain yang sah. Tata cara mendirikan koperasi yaitu mengadakan rapat pendirian. Yang pertama dihadiri para pendiri, kemudian penyuluhan tentang perkoperasian, dan dihadiri oleh paling sedikit 20 orang anggota. Rapat pendirian koperasi harus dihadiri oleh notaris. Notaris di sini untuk mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian. Kemudian, penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat dilakukan konfirmasi oleh notaris pada Sismin BHKOP, yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi. Persyaratan nama koperasi yaitu terdiri dari paling sedikit 3 kata setelah frasa koperasi dan jenis koperasi, ditulis dengan huruf Latin, belum dipakai secara sah oleh koperasi lain, tidak bertentangan dengan keterlibatan umum dan atau kesusilaan, tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan, tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata. Koperasi dan yang terakhir, koperasi yang melaksanakan usaha tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan harus memuat frasa TKBM sebelum menyebutkan nama koperasi. Berita acara rapat pendirian koperasi harus berisi yang pertama daftar hadir rapat pendirian, yang kedua fotokopi KTP para pendiri sesuai daftar hadir, yang ketiga surat kuasa pendiri, dan yang keempat surat rekomendasi dari instansi terkait. Yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan akte pendirian dalam waktu 30 hari. Apabila setelah melewati 30 hari
pada proses pengajuan nama tidak mengajukan permohonan akta pendirian, maka persetujuan nama koperasi melalui SIS-MIN BHKOP menjadi kadaluarsa dan koperasi wajib mengajukan usulan nama baru. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dalam penyampaian materi atau kurangnya materi yang saya sampaikan tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.